Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Mas Agung Nur Rahman, NPM 008. Kemudian yang kedua Mas Dwi Ramadian, NPM 019. Kemudian saya sendiri Agung Pradana, NPM 048. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem pembelian barang dagangan. Untuk pokok pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama, bagaimana sistem pembelian bahan pokok dalam retail. Yang kedua, bagaimana sistem anggaran barang untuk barang-barangan fashion. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pembelian terbuka. Yang keempat, bagaimana mengalokasikan barang dagangan ke toko. Yang kelima, bagaimana strategi penggunaan merek. Dan yang keenam, bagaimana cara mengambil sumber daya luar negeri. Yang ketujuh, bagaimana kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing. Yang kedelapan, bagaimana hubungan dengan penjual. Yang kesembilan, bagaimana bernegosiasi dengan penjual. Dan yang kesepuluh, apa petunjuk untuk negosiasi tatap muka. Dan yang ke-11, bagaimana cara untuk membangun dan menjaga hubungan strategis dengan penjual. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana sistem pembelian bahan pokok dalam retail. Terdapat dua sistem pembelian dalam bisnis retail, yaitu sistem pembelian bahan pokok dan sistem pembelian anggaran barang untuk barang fashion. Sistem pembelian bahan pokok adalah sistem yang digunakan untuk barang dagangan yang memiliki siklus pesanan, penerimaan, kemudian pesanan kembali, dan di mana siklus seperti ini relatif dapat diramalkan. Tetapi sistem ini tidak dapat digunakan untuk barang-barang fashion karena sistem ini menggunakan data-data pada masa lalu, di mana data tersebut digunakan untuk meramalkan penjualan pada masa yang akan datang. Sistem ini terdiri dari beberapa model yang menunjukkan bagaimana cara pemesanan dan kapan pemesanannya. Sistem ini membantu pembeli dengan dua fungsi, antara lain yang pertama, memonitor dan mengukur permintaan rata-rata untuk barang-barang tertentu pada tingkat SKU. Kemudian yang kedua, meramalkan permintaan SKU di masa depan dengan mempertimbangkan variasi musiman dan melihat perkembangan dan perubahan tren atau kecenderungan yang terjadi pada saat itu. Sini kita lihat dua sistem saling bersimpangan, yaitu sistem pembelian barang dagangan pokok dengan sistem pembelian barang dagangan fashion. Namun untuk proses selanjutnya sama-sama, yaitu melalui sistem pembelian terbuka, kemudian mengalokasikan barang dagangan ke toko, dan selanjutnya menganalisa barang dagangan tadi. Untuk berikutnya, yaitu laporan manajemen persediaan. Pada laporan manajemen persediaan disiapkan segala informasi mengenai persediaan di gudang, kecepatan penjualan, jumlah pemesanan, pergantian persediaan, ramalan penjualan, dan jumlah yang harus dipesan untuk setiap SKU. Laporan manajemen persediaan terdiri dari yang pertama, daftar stok dasar. Daftar stok dasar menjelaskan tiap SKU dan merangkum bagaimana posisinya dalam gudang. Daftar ini terdiri dari nomor stok dan deskripsi barang, berapa banyak barang yang tersedia dan yang dipesan, dan penjualan selama 12 dan 4 minggu terakhir. Untuk berikutnya, perputaran persediaan. Perputaran persediaan atau inventory turnover yang direncanakan dibuat berdasarkan tujuan finansial keseluruhan dan digunakan untuk mengendalikan sistem manajemen persediaan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan produk atau product availability. Jadi hal yang sangat penting bagi peritel untuk menentukan berapa banyak produk yang harus tersedia, memerlukan keputusan manajemen yang rumit. Yang keempat, stok cadangan. Stok cadangan atau backup stok adalah stok yang digunakan untuk berjaga-jaga jika terjadi kehabisan stok yang karena permintaan melebihi jumlah yang diperkirakan atau ketika sebuah barang tertunda kedatangannya. Yang kelima, yaitu peramalan. Salah satu teknik untuk meramalkan penjualan adalah dengan smoothing eksponensial atau penghalusan eksponensial. Di masa penjualan di periode waktu yang lalu diberi bobot untuk meramalkan penjualan di periode sekarang. Rumus yang digunakan untuk meramalkan penjualan yaitu ramalan baru sama dengan ramalan lama ditambah dengan alfa atau permintaan aktual ramalan lama. Untuk yang keenam, yaitu titik pemesanan atau order point, yaitu jumlah barang minimum yang harus tersedia.
sehingga tidak boleh habis sebelum pesanan berikutnya datang. Titik pemesanan dirumuskan sebagai titik pemesanan sama dengan permintaan per hari dikali dengan waktu tetap ditambah waktu review ditambah dengan stok cadangan. Waktu tetap adalah dari saat diketahuinya sebuah pemesanan diperlukan dan saat barang sampai toko dan siap dijual. Kemudian yang ketujuh, jumlah yang dipesan. Jumlah yang dipesan atau order quality adalah selisih antara jumlah yang tersedia dan titik permintaan. Berikutnya, anggaran barang untuk barang-barang fashion. Rancangan anggaran barang mencatat investasi persediaan dalam waktu kategori terhadap waktu. Dalam rancangan ini hanya menjelaskan berapa banyak uang yang dihabiskan setiap bulannya untuk mendukung penjualan dan menentukan titik pulang pokok atau break-even point. Rancangan ini terdiri dari yang pertama, distribusi persentase penjualan bulanan terhadap musim. Dengan pemeriksaan persentase penjualan tiap bulan selama beberapa periode tahunan, maka dapat diketahui akan adanya perubahan. Kemudian yang kedua, penjualan bulanan. Penjualan bulanan ini sebanding dengan penjualan total yang dinamakan untuk periode waktu tertentu, yang dikalikan dengan setiap persentase penjualan di tiap bulannya. Yang ketiga, distribusi persentase produksi bulanan terhadap musim. Untuk memiliki barang dagangan yang cukup untuk memenuhi penjualan bulanan yang dinamakan, maka pembeli harus mempertimbangkan faktor yang dapat mengurangi stok barang di gudang. Walaupun penjualan adalah reduksi yang utama, nilai persediaan dan juga direduksi dengan adanya markdown, penyusutan, dan diskon pada karyawan. Yang keempat, produksi bulanan. Produksi bulan ini sama dengan reduksi total dikalikan tiap persentasenya. Manajemen toko retail yang menjual fashion merchandise sudah memahami bahwa setiap akhir bulan pasti terdapat fenomena reduksi bulanan yang merujuk pada pengurangan persediaan barang yang disebabkan oleh adanya sejumlah SKU yang tidak laku, terjual, dan memiliki kesempatan rendah untuk dapat dijual. Ya, penyebab tidak terjualnya SKU ada dua. Yang pertama, old fashion style. Fashion merchandise memiliki gaya yang dibatasi oleh periode waktu, sehingga pada saat periode waktu tertentu terlewati, maka gaya fashion tertentu akan ditinggalkan oleh konsumen dan menyebabkan persediaan yang tersisa tidak terjual. Penyebab yang kedua yaitu ukuran. Pada umumnya, ukuran barang yang terlalu besar atau terlalu kecil dapat mengantisipasi dengan manajemen persediaan yang tepat, yaitu mengurangi atau membatasi ukuran yang terlampau besar atau kecil dengan melakukan berbagai promo penjualan untuk menghabiskan sisa persediaan barang dagangan seperti promo, diskon promo, breeding produk, dan sebagainya. Yang kelima yaitu rasio stok penjualan untuk BOM. Rasio stok penjualan atau beginning of month adalah jumlah persediaan yang harus tersedia pada awal bulan untuk memenuhi ramalan penjualan. Nah, rasio stok dengan penjualan dihitung dengan menggunakan 4 langkah. Langkah yang pertama yaitu menghitung rasio penjualan stok atau penjualan terhadap stok. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus GMROI sama dengan margin kotor dalam satuan persentase dikali dengan rasio penjualan dikurangi dengan stok. Langkah yang kedua yaitu mengubah rasio penjualan dikurangi dengan stok menjadi penggantian persediaan. Rumusnya, penggantian persediaan sama dengan rasio penjualan dikurangi stok dikali dengan 100% dikurangi persentase gross margin yang dinyatakan dengan desimal. Langkah yang ketiga, menghitung rasio stok penjualan rata-rata. Rasio stok dikurangi dengan penjualan rata-rata dikali dengan periode pergantian persediaan. Rasio ini juga disebut sebagai rasio stok dikurangi penjualan BOM. Langkah yang keempat, menghitung rasio stok penjualan bulanan. Rasio stok dikurangi dengan penjualan bulanan harus mendekati dengan rasio stok dikurangi dengan penjualan BOM seperti yang dihitung pada langkah sebelumnya. Yang keenam yaitu stok BOM.
Jumlah persediaan yang direncanakan untuk awal bulan sama dengan penjualan bulan dikalikan dengan stok penjualan. Yang ketujuh yaitu stok EOM. Stok EOM atau end of month untuk bulan ini adalah sama dengan stok EOM dari bulan sebelumnya. Kemudian yang kedelapan adalah penambahan stok bulanan. Penambahan stok bulanan atau amount additional to stock dengan jumlah yang akan dipesan untuk diperkirakan setiap bulannya. Menambah rumusnya, penambahan stok sama dengan penjualan ditambah dengan reduksi ditambah dengan persediaan EOM dan dikurangi dengan persediaan BOM. Untuk materi berikutnya yaitu pembelian terbuka. Sistem pembelian terbuka atau open to buy dimulai setelah barang dibeli dengan menggunakan rencana anggaran barang atau sistem di mana aliran barang tersebut harus terus dicatat. Lebih spesifiknya, sistem ini mencatat berapa banyak uang yang dikeluarkan tiap bulan dan berapa banyak yang tersisa. Pencatatan barang dan kapan harus dikirimkan harus dicatat dengan teliti. Sistem ini adalah komponen yang penting dalam manajemen barang dagangan. Sistem ini ada dua, yaitu perhitungan pembelian terbuka untuk periode yang lalu dan perhitungan pembelian terbuka untuk periode yang sekarang. Perhitungan terbuka untuk pembelian di periode yang lalu itu mudah dilakukan karena bulan telah berlalu, maka stok akhir tahun atau end of month atau EOM yang sebenarnya sebanding dengan stok EOM yang diproyeksikan. Untuk menghitung pembelian terbuka untuk periode sekarang, rencana stok EOM yang diproyeksikan adalah sama dengan stok BOM yang ditambahkan dengan menambah aktual bulanan. Aktual bulanan ini barang apa saja yang sebenarnya diterima, ditambah dengan barang-barang yang dipesan, dikurangi dengan rencana penjualan dan dikurangi rencana reduksi bulanan. Singkatnya, stok EOM yang diproyeksikan adalah sebanding dengan persediaan yang dimiliki, ditambah apa yang dibeli dan dikurangi pengurangan karena penjualan atau karena reduksi persediaan lainnya. Nah, rumus untuk menghitung rencana pembeliannya yaitu rencana pembelian sama dengan stok EOM yang direncanakan dikurangi dengan stok EOM yang diproyeksikan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Dwi Ramadian. Waktunya saya persilahkan. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai mengalokasikan barang dagang ke toko. Nah, dengan strategi distribusi tarik, pemesanan untuk barang produk dilakukan di tingkat toko berdasarkan data permintaan yang diperoleh melalui terminal kasir atau terminal penjualan. Nah, dengan strategi distribusi dorong atau strategi push, barang dialokasikan ke toko berdasarkan permintaan histori, posisi persediaan, dan berdasarkan kebutuhan toko tersebut. Nah, hal tersebut tergantung dari setiap toko yang memiliki volume penjualan yang besar maupun kecil. Nah, untuk yang berikutnya terkait dengan strategi penggunaan merek. Nah, retail dalam hal strategi penggunaan merek dihadapkan pada banyak pilihan, di mana retail dapat membeli ataupun dapat mengembangkan sendiri merek privat yang mereka miliki agar dapat menjadi sebuah merek yang dapat dijual. Nah, beberapa merek yang bisa digunakan oleh para peritel yakni yang pertama merek pabrik, yang kedua merek privat atau merek pribadi, dan yang ketiga merek lisensi. Nah, di mana merek pabrik ini juga dikenal sebagai merek nasional atau sebuah produk yang dirancang, diproduksi, dan dipasarkan oleh penjual, di mana pabrik selaku penanggung jawab untuk mengembangkan barang serta menjaga citra merek tersebut. Sedangkan untuk merek lisensi adalah merek di mana retail ataupun pihak yang membeli dan mendatangkan surat kontrak dengan sebuah pemilik merek yang terkenal untuk mengembangkan, memproduksi, dan menjual merek tersebut. Nah, pemegang lisensi dapat berupa pihak yang memiliki kontrak dengan pabrik untuk memproduksi produk lisensi tersebut
serta pihak ketiga yang memegang kontrak untuk memiliki barang bermerek dan kemudian dapat menjualnya kepada konsumen atau customer. Nah, untuk yang berikutnya yaitu merek privat. Merek privat adalah merek produk yang dibuat dan hanya untuk tersedia dijual oleh retail. Apabila retail memutuskan untuk menggunakan label privat, maka sebagai konsekuensinya retail tersebut harus mempromosikan produknya sendiri. Beberapa alasan mengapa retail sedikit menggunakan label privat dibandingkan dengan menggunakan merek yang lainnya. Yang pertama yaitu merek pabrik itu sudah mengiklankan produknya dengan gencar di TV ataupun di media komunikasi seperti halnya media sosial media dan yang lainnya. Nah, retail kalah bersaing dengan merek pabrik dalam hal produksi pun juga termasuk kalah karena pabrik melakukan produksi secara massal, sedangkan retail yang memiliki merek privat biasanya masih memiliki produksi skala kecil. Nah, yang ketiga, karena label privat memiliki reputasi yang rendah, biasanya retail dengan label privat itu malas bersaing dengan merek pabrik. Nah, untuk beberapa metode yang dapat dilakukan manajemen retail terhadap toko dalam upaya untuk menghasilkan merek toko antara lain yaitu co-branding. Co-branding itu seperti halnya Indomaret yang memproduksi air mineral dari salah satu perusahaan ataupun pabrik air mineral yang namanya Cleo, di mana air mineral yang dijual Indomaret itu setara dengan produk yang dijual Cleo karena untuk barangnya pun memang sama, cuman dilabeli Indomaret. Untuk yang kedua yaitu Maklon. Maklon yaitu seperti halnya manajemen toko retail itu dapat menciptakan merek sendiri yang terlepas dari pihak pabrik atau prinsipal, yaitu dengan menggunakan sistem Maklon. Sistem Maklon itu memiliki pengertian bahwa manajemen toko retail itu menyusun konsep dari produk merek toko yang kemudian melakukan subkontrak produk kepada pihak ketiga. Contohnya Matahari yang menggunakan alternatif Maklon di sistem produksinya. Nah, keunggulannya itu dari alternatif Maklon yaitu membutuhkan proses di dalam membangun merek untuk menciptakan kepercayaan dari konsumen sehingga menambah pekerjaan dari sisi manajemen toko. Yang kedua, adanya penurunan citra toko apabila kinerja kualitas produk dinilai buruk oleh konsumen. Untuk metode yang ketiga yaitu produk internal. Nah, produk internal ini merupakan alternatif terakhir yang dapat dipilih oleh manajemen toko retail, di mana pada alternatif ini manajemen toko retail memutuskan untuk berekspansi membangun usaha baru yang pada bidang produksi. Nah, toko retail dapat menyusun konsep produk merek toko dan memproduksi sendiri produk merek toko tersebut yang selanjutnya akan dijual pada cabang-cabang yang ada di tokonya. Nah, terdapat 4 kategori label privat, yaitu Bergen. Bergen itu memiliki target segmen yang sensitif terhadap harga sehingga menawarkan dengan harga diskon. Nah, merek ini dikenal dengan merek generic. Biasanya merek ini dijual di apotik atau di toko grosir. Generic ini adalah turunan atau seperti halnya cenderung memiliki kualitas yang rendah, meskipun sebenarnya tidak selalu demikian. Nah, untuk yang kedua yaitu premium. Merek premium ini menawarkan label privat yang bisa dibandingkan dengan merek pabrik, tetapi biasanya dengan harga yang relatif lebih murah. Merek premium ini berusaha untuk menyerupai atau melebihi standar dari merek pabrik. Untuk yang ketiga yaitu copycat. Copycat itu seperti halnya memiliki kualitas yang rendah dan ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah.
Seperti kalau kita tahu Oreo itu ada namanya Goryeo. Nah, Goryeo itu adalah copycat dari Oreo, di mana harganya itu lebih murah dan kualitasnya pun juga lebih rendah. Dan masih banyak lainnya seperti merek-merek yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu Parcel. Parcel hampir sama dengan merek copycat, namun merek Parcel meniru semua desain dan kemasan produk dengan pendekatan kualitasnya. Merek Parcel memproduksi produk dan kemasan yang mirip sekali dengan produk aslinya. Yang membedakan adalah pada harganya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengambilan sumber daya luar negeri. Nah, seringkali retail mengambil barang dari pemasok luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan jika mengambil dari sumber daya domestik. Alasan retail untuk menggunakan sumber daya luar negeri dibandingkan dengan menggunakan domestik, salah satunya yaitu karena efek negara asal. Efek negara asal terdapat beberapa sumber daya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu terkait dengan teknologi atau keahlian, di mana teknologi atau keahlian merupakan salah satu pertimbangan di dalam penentuan negara pemasok barang untuk toko retail. Seperti halnya pada negara Hong Kong terkenal dengan produk fashion seperti perhiasan dan jam tangan, sedangkan pada negara seperti Selandia Baru terkenal dengan dairy product atau seperti halnya susu, yogurt, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu seperti halnya Jerman itu terkenal dengan produk minuman alkohol atau bir dan sejenisnya. Nah, hal tersebut harus dipertimbangkan apabila sebuah toko retail ingin melakukan pengambilan sumber daya luar negeri terkait dengan produk fashion. Maka yang harus diperhatikan yaitu melakukan pengambilan produk fashion dari negara Hong Kong. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu biaya dan waktu. Biaya dan waktu itu sangat diperhatikan karena dikeluarkan untuk mendatangkan produk impor dari luar negeri itu jauh lebih besar dibandingkan dengan mendatangkan produk dari dalam negeri. Nah, pastinya pada biaya yang akan dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada produk domestik, bukan dari produknya, cuman dari bisa jadi dari kebijakan moneternya seperti biaya dan cukai, bahkan biaya pengirimannya bisa menggunakan kapal ataupun bisa menggunakan pesawat. Untuk yang berikutnya yaitu biaya per unit. Biaya per unit ini masih ada kaitannya dengan biaya dan waktu pengiriman. Hanya saja biaya per unit ini dihitung berdasarkan 1 unit produk atau SKU yang akan dibebankan kepada konsumen ketika nanti menjual. Untuk yang keempat yaitu kemudahan berdagang. Kemudahan berdagang itu salah satu aspek penting yang selanjutnya, di mana kemudahan di dalam melakukan perdagangan. Setiap negara memiliki sejumlah aturan dan kebijakan perdagangan internasional yang berbeda, sehingga pemahaman akan aturan dan kebijakan perdagangan menjadi sangat penting untuk membantu proses pembelian barang dengan efektif dan efisien. Nah, untuk pengambilan sumber daya luar negeri ini, yang pertama adalah fluktuasi mata uang asing. Fluktuasi mata uang asing sangat diperlukan. Sebagai contoh, apabila mata uang rupiah terhadap dolar itu 1 dolarnya bisa mencapai 15.000, otomatis nanti biaya yang akan dikeluarkan untuk melakukan pembayaran dengan mata uang asing seperti dolar akan jauh lebih mahal. Walaupun dibandingkan dengan negara ataupun produk yang ada di domestik jauh lebih mahal per rupiahnya, namun harganya akan nanti jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara domestik. Hal ini sangat diperlukan karena jika tidak diperhatikan dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan sumber daya asing dengan fluktuasi mata uang asing ini, pastinya nanti akan menjadikan toko tersebut merugi
Yang berikutnya yaitu pajak. Pajak itu biaya yang dikenakan oleh pemerintah terhadap barang-barang impor, di mana pajak tersebut digunakan sebagai proteksi untuk melindungi barang-barang dalam negeri dan untuk melindungi kompetensi barang-barang dari luar negeri yang dapat menambah pendapatan pemerintah juga selain dari segi finansial. Nah, aspek pajak itu juga menjadi hal penting yang dapat menambah biaya operasi toko retail. Pada dasarnya, biaya pajak itu nanti akan dimasukkan pada barang ataupun setiap SKU yang akan dijual oleh toko retail. Nah, untuk yang keempat yaitu zona perdagangan bebas. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 yang dimaksud dengan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah kawasan yang masuk dalam wilayah hukum NKRI, di mana di wilayah Indonesia ini zona perdagangan bebas hanya terletak di Batam, di Sabang, di Bintan, dan di Karimun. Selain itu, zona perdagangan bebas tidak ada karena hanya di daerah itu saja yang terbebas dari biaya cukai sehingga bebas dari biaya masuk atau biaya pajak. Untuk yang berikutnya yaitu biaya pengangkutan persediaan. Nah, biaya pengangkutan akan jauh lebih tinggi jika barang tersebut diimpor dari luar negeri dibandingkan dengan di negara tetangga. Nah, biaya pengangkutan ini sama dengan nilai persediaan rata-rata dikali peluang biaya modal. Nah, peluang biaya modal adalah nilai modal yang muncul pada penggunaan terbaik modal selanjutnya yang diinvestasikan dalam proyek, di mana di dalamnya termasuk pula biaya peminjaman uang untuk investasi yang mirip. Nah, untuk yang berikutnya yaitu biaya transportasi. Untuk impor otomatis biaya transportasi lebih besar. Sebagai logikanya, barang tersebut pastinya akan dikirim menggunakan kapal minimal. Kalau enggak ya pesawat terbang. Nah, biaya tersebut itu akan jauh lebih besar dibandingkan dengan barang yang ada di domestik. Karena perjalanan yang ditempuh memerlukan biaya yang semakin besar pula. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebijakan manajerial terkait dengan pemakaian sumber daya asing. Nah, hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus bagi manajer toko retail, di mana barang dari luar negeri itu memiliki satu, kontrol kualitas. Ketika pengambilan sumber daya asing, itu standar kualitas lebih susah untuk dijaga dan diukur daripada mengambil sumber daya domestik. Biasanya tuh masalah ini muncul di negara-negara yang jauh karena pengirimannya ataupun juga di negara berkembang. Untuk yang kedua yaitu membangun partnership yang strategis. Hal ini itu juga sulit dilakukan jika retail mengambil barang dari negara-negara yang jauh atau kurang berkembang. Sebagai contohnya, bahasa itu seringkali menjadi kendala utama dalam setiap transaksi. Nah, beberapa retail terkadang lebih memilih untuk mengambil barang dari negara tetangga dibandingkan mengambil barang dari negara-negara yang jauh. Alasannya yang pertama, dapat lebih menguntungkan terkait dengan alasan-alasan yang telah diuraikan tadi. Yang kedua, sistem pengiriman lebih cepat. Dan yang ketiga, kadangkala ada pelanggan yang lebih menyukai produk dalam negeri dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk di materi hubungan dengan penjual, yaitu yang pertama di sini yaitu ada pertukaran melalui internet, pusat grosir, pameran dagang, dan membeli di tempat sendiri langsung, dan dealer-dealer pembelian. Yang pertama yaitu pertukaran melalui internet. Nah, salah satu inovasi dengan adanya internet adalah bursa retail. Bursa retail adalah pasar elektronik yang dioperasikan oleh suatu perusahaan yang memfasilitasi pembelian dan penjualan barang menggunakan internet. Nah, di sini ada beberapa fungsi nih. Beberapa fungsi pertukaran atau bursa antara lain, yaitu yang pertama petunjuk, seleksi, harga, kolaborasi, isi,
Nah, dan ada 3 jenis pertukaran di sini, yaitu yang pertama bursa konsorium, yang kedua itu bursa privat, dan bursa independen. Nah, kemudian yaitu pusat grosir. Pusat grosir yaitu memiliki kantor-kantor penjualan yang permanen di mana retail dapat mengunjunginya setiap saat. Selanjutnya yaitu pameran dagang. Di sini yaitu banyak pusat grosir yang memiliki pameran dagang yang dikenal dengan nama pasar mingguan, di mana menyewa tempat sementara untuk berpartisipasi di dalamnya. Kemudian yaitu membeli di tempat sendiri. Nah, di sini yaitu walaupun pembeli pergi ke pusat grosir dan pameran dagang, akan tetapi aktivitas pembelian kebanyakan dalam kantor sendiri. Selanjutnya yaitu kantor-kantor pembelian, atau di sini yaitu dealer-dealer pembelian. Yaitu kantor pembelian tetap adalah organisasi yang terdapat dalam pusat pembelian mayoritas yang menyediakan jasa dan membantu retail dalam membeli barang. Nah, di sini yaitu karena retail itu telah semakin banyak jumlahnya dan semakin rumit. Nah, kantor pembelian pihak ketiga telah berkurang fungsinya di tahun-tahun terakhir ini. Nah, di sini yaitu retail melakukan sendiri hal-hal dulunya, yaitu adalah jasa yang disediakan oleh kantor-kantor ini. Selanjutnya yaitu bernegosiasi dengan penjualan. Nah, sebuah negosiasi terjadi ketika ada 2 pihak yang bertemu untuk membicarakan suatu masalah. Yaitu strategi dalam bernegosiasi yaitu antara lain yang pertama yaitu pertimbangan sejarah. Nah, ini salah satu aset penting bagi seorang pebisnis adalah nama baik atau reputasi. Nah, ini dengan adanya nama baik akan terciptanya kepercayaan dalam sebuah hubungan, sehingga membuat hubungan kerja menjadi berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yaitu menanyakan di mana barang-barang tersebut sekarang. Maksudnya yaitu di sini manajemen toko retail dapat mengoptimalkan peluang dengan mengidentifikasi persediaan barang yang dimiliki oleh pihak vendor. Nah, di sini yaitu barang-barang yang sudah old fashion atau barang-barang stok sisa di gudang, itu vendor dapat dibeli dengan harga khusus oleh peritel. Selanjutnya yaitu tetapkan tujuan. Nah, beberapa tujuan dapat ditetapkan antara lain yaitu yang pertama kesempatan markup tambahan, aturan pembayaran, transportasi, pengiriman dan eksklusivitas, komunikasi, dan potongan impor promosi. Selanjutnya yaitu mengetahui tujuan dan batasan penjual. Nah, apa sih tujuan yang biasanya diharapkan oleh penjual itu? Yaitu antara lain yang pertama yaitu relasi yang berkelanjutan, menguji barang baru, komunikasi, dan etalase. Baik, untuk selanjutnya yaitu petunjuk untuk negosiasi secara tatap muka. Nah, ini di sini yaitu ada beberapa, yaitu ada 7 tips untuk bernegosiasi. Yang pertama yaitu pisahkan masalah. Nah, di sini yaitu maksudnya jangan sekali-sekali mengaitkan hubungan yang lain dengan bisnis. Nah, di sini seperti pertemanan, karena hal ini dapat membuat pihak penjual tidak nyaman dalam bernegosiasi. Nah, dalam hal ini diperlukan kedewasaan untuk dapat memisahkan antara masalah dan personal. Selanjutnya yaitu yang kedua memberi penekanan pada kriteria objektif. Nah, di sini proses negosiasi yang efektif apabila setiap pihak yang bernegosiasi dalam konteks ini adalah pihak penjual dengan pihak toko sudah mempersiapkan poin-poin prioritas utama yang hendak dicapai untuk mendukung data sekunder yang jelas. Nah, di sini misalnya negosiasi berkenaan dengan sistem pengiriman barang di mana pihak toko sudah memiliki jadwal pengiriman yang dibutuhkan beserta dengan track record pengiriman dari pihak penjual, sedangkan di pihak penjual telah memiliki sejumlah kendala. Nah, ini di dalam memenuhi jadwal pengiriman karena adanya ketidakjelasan pengiriman serta permasalahan di lapangan pada saat pengiriman dilakukan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, buatlah pilihan untuk hubungan yang saling menguntungkan. Nah, jika ingin mencapai sebuah hasil yang optimal di dalam proses negosiasi, maka setiap pihak baik penjual dan pihak toko harus memenuhi prinsip win-win solution, yaitu maksudnya di sini saling menguntungkan ya, saling diuntungkan. Yang keempat yaitu biarkan mereka berbicara.
Maksudnya di sini yaitu perlu adanya penguasaan diri untuk memonopoli diskusi yang ada dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, di sini itu banyak kasus di mana proses negosiasi menjadi gagal diakibatkan tidak adanya penguasaan diri. Nah, sehingga salah satu pihak hanya mau menyampaikan pendapat tanpa mendengarkan pendapat dari pihak yang lain. Yang kelima yaitu tahu sejauh mana harus berbicara. Maksudnya di sini yaitu dalam proses negosiasi dibutuhkan adanya ketelitian dari setiap pihak atas batas-batasan yang perlu dijaga. Nih, misalnya yaitu tidak menyerang personal kepentingan pihak lain, memaksakan kehendak dan lain-lain. Nah, di sini yaitu pemahaman akan batasan-batasan ini akan memfasilitasi tercapainya hasil kesepakatan dalam negosiasi. Selanjutnya yaitu yang keenam, jangan membakar jembatan. Nah, di sini yaitu maksudnya prinsip dalam sebuah bisnis adalah menjaga hubungan yang baik dengan pihak lain. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak retail, yaitu maka hendaknya tetap menjalin hubungan yang baik. Karena kemungkinan akan adanya kesempatan untuk bekerja sama di masa yang akan mendatang. Itu sangat terbuka sekali ya. Selanjutnya yaitu jangan berasumsi. Maksudnya di sini dalam proses negosiasi hendaknya meninggalkan asumsi pribadi karena bersifat subjektif. Nah, di sini setiap pihak baik penjual maupun retail dapat melakukan verifikasi serta klasifikasi atas sejumlah pandangan atas data yang masih dinilai belum jelas. Selanjutnya yaitu membangun dan menjaga hubungan strategis dengan penjual. Nah, di sini yaitu ada dua, yaitu menjaga relasi strategis dan membangun relasi kemitraan. Nah, yang pertama yaitu menjaga relasi strategis. Nah, di sini ada 4 dasar untuk menjaga relasi strategis. Yang pertama yaitu percayaan satu sama lain, yaitu maksudnya kepercayaan adalah satu keyakinan bahwa rekan bisnis yang dimiliki bersifat jujur, dapat dipercaya, tulus memenuhi kewajibannya dan baik hati. Nah, yang kedua yaitu komunikasi terbuka. Nah, komunikasi yang terbuka dan jujur adalah kunci yang sukses dalam mengembangkan relasi yang baik. Yang ketiga yaitu tujuan yang sama. Di sini yaitu penjual dan pembeli harus memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan sebuah relasi yang sukses. Yang keempat yaitu komitmen yang kredibel. Maksudnya yaitu komitmen yang kredibel yaitu melibatkan pengeluaran untuk meningkatkan produk dan jasa yang diberikan oleh pemasok dan pelanggan. Yang kedua yaitu membangun relasi kemitraan. Di sini yaitu ada 4 tingkatan komitmen dalam sebuah relasi. Yang pertama yaitu kesadaran. Pada saat ini tidak ada transaksi yang terjadi. Di sini pembeli melihat barang-barang pada pasar retail dan iklan pada majalah. Kemudian eksplorasi. Pada saat ini pembeli melakukan pembelian dalam jumlah yang sedikit dan menguji penjualnya di beberapa toko. Kemudian yaitu yang ketiga perluasan. Yaitu pada tahap ini pembeli sudah mengumpulkan informasi yang cukup tentang penjual dan sudah memutuskan hubungan jangka panjang dengan penjual. Selanjutnya yaitu komitmen. Nah, di sini yaitu jika kedua belah pihak sudah mengetahui bahwa relasi mereka saling menguntungkan, maka mereka akan saling berkomitmen untuk membina sebuah hubungan bisnis yang serius. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini, yaitu sistem pembelian kebutuhan pokok sangat berbeda dengan sistem pembelian untuk barang-barang fashion. Nah, agar sistem pembelian dapat berjalan secara efektif, harus adanya peramalan penjualan yang terperinci dalam ramalan penjualan bulanan yang didasarkan pada pola musiman masa lalu. Nah, jika ramalan penjualan lebih tinggi dari rata-rata, maka perlu untuk melakukan pembelian lebih dari jangka waktu 1 bulan. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.